nama saya Kalila Utian Hikmah, kelas 5 SD dari SD Negeri 169 Palembang. Hari ini Kak Hikmah akan membawakan cerita yang berjudul Sang Piatu dan Nenek. Kak Hikmah mulai ya ceritanya. Dahulu kala hiduplah bujang dan neneknya. Mereka tinggal di tepian Lematang. Sang bujang yatim piatu dari kecil dan dibesarkan oleh neneknya yang sibuk berladang. Bujang sama sekali tak pernah belajar membaca dan menulis hingga ia tumbuh dewasa. Suatu hari, sang nenek meminta kepada bujang untuk mencari pertemanan di desa seberang. Bujang, pergilah mencari teman di desa seberang. Carilah pengalaman di sana. Baiklah nenek, bujang akan pergi. Berangkatlah bujang ke desa seberang. Ketika sampai di desa, bujang melihat begitu banyak orang yang sedang berkumpul dengan pakaian yang rapi. Tampak dari kejauhan ada bayi yang sedang digunting rambutnya oleh beberapa orang. Mereka juga terlihat sedang makan dengan banyaknya makanan yang terhidang. Bujang pun segera pulang ke rumah dan mengabarkan kepada nenek. Bujang, itu adalah acara akikah anak yang baru lahir. Ketika anak baru lahir, mereka akan membuat acara mencukur rambut bayi, lalu memotong kambing. Para tamu akan dihidangkan makanan dari tuan rumah. Lain kali kalau bertemu dengan acara seperti itu, cobalah untuk ikut dalam acara. Baiklah nenek. Tak berapa lama, nenek pun menyuruh bujang untuk menjala ikan. Bujang, pergilah ke sungai, jalalah ikan. Tak dapat ikan besar, siang buta pun jadilah bujang-bujang. Bujang pun pergi ke sungai dan menjala ikan. Tak berapa lama, banyak ikan-ikan besar yang masuk ke dalam bujang. Namun, bujang lepaskan ikan-ikan besar tersebut karena tak mendapatkan ikan seruang buta. Setelah lama, akhirnya bujang banyak mendapatkan ikan-ikan kecil. Namun, karena ikannya tidak buta, bujang pun mengambil tusuk dan membutakan mata ikan seruang. Bujang pun pulang ke rumah dengan sangat gembira. Nenek, nenek, lihatlah, bujang banyak mendapatkan ikan seruang buta. Sebenarnya tadi bujang banyak mendapatkan ikan-ikan besar. Namun karena nenek sukanya ikan seruang buta, maka ikan-ikan besar itu lepas kembali ke sungai. Bujang, maksud nenek, kalau tak dapat ikan besar, ikan kecil pun jadilah bujang. Kalaulah dapat ikan besar, kenapa kau lepas bujang-bujang? Loh, kata nenek seruang buta. Karena kesal, sang nenek menyuruh bujang untuk mencari teman di desa seberang. Pergilah kau mencari teman bujang. Kau telah dewasa. Tapi ingat, carilah teman yang makannya tidak banyak, agar kita tidak berat menanggung hidupnya. Bujang pun pergi ke desa seberang. Bertemulah bujang dengan seorang laki-laki yang pucat dan kurus. Apa yang kau cari, bujang? Aku ingin mencari teman. Aku mau jadi temanmu. Berapa banyak kau makan? Satu canting pun tak habis, bujang. Wah, ini dia. Nenek pasti senang. Ayo kita pulang ke rumah nenek. Kita
nenek. Beberapa hari kemudian, teman Bujang pun tak juga keluar. Ketika dipanggil nenek, ternyata teman Bujang sudah meninggal karena sakit. Bujang, temanmu ini sudah meninggal. Sudah tahu. Kalau sudah tahu, artinya sudah meninggal. Kuburlah dia. Kalau sudah bau, sudah meninggal, Nek. Iya, Bujang. Bujang pun mengubur temannya. Keesokan harinya, ketika sedang makan, Bujang mencium bau busuk dari neneknya yang kentut. Pret! Wah, nenek sudah meninggal. Nenek sudah bau. Nenek harus dikubur. Tidak, Bujang. Nenek belum meninggal. Nenek tadi hanya kentut. Bujang pun meninggalkan neneknya. Tak berapa lama, Bujang pun mencium bau busuk dari tubuhnya dan merasa bahwa ia sudah meninggal. Selesai deh ceritanya. Nah teman-teman, pesan moral dari cerita ini adalah pentingnya kita belajar dan sekolah agar kita menjadi pintar dan hidup lebih baik. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.